Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada saat ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya melanjutkan bahasan ini. Yuk, mari kita sama-sama membacakan lafaz jalalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan bacaan ini hati kita, batin kita lebih percaya lagi bahwa ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tadi saya membacakan salah satu ayat Al-Quran yang tertera di dalam surah Al-Anbiya ayat 16, yang artinya, dan kami tidaklah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ciptaan Allah, mungkin kita tidak bisa menghitungnya dengan hitungan jari, karena saking banyaknya yang namanya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat makhluk atau benda-benda yang berada di langit, yaitu diantaranya pada hari ini ada matahari yang bekerja pada siang hari untuk menerangi kita, untuk memberi kehangatan, kehidupan di alam raya ini. Kemudian ada yang bernama bulan, bekerja pada malam hari untuk menyinari kita di muka bumi ini. Kemudian ada juga yang bernama planet, planet bumi, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah Allah ciptakan, bekerja di porosnya masing-masing, tidak saling mendahului, karena Allah telah mengaturnya dengan sedemikian rupa. Subhanallah, sungguh luar biasa. Yang kedua, ada makhluk atau ciptaan Allah yang berada di bumi. Di antaranya kita kenal dengan namanya Al-Insan, yaitu manusia. Seperti kita, ibu, bapak,
saya sendiri sebagai manusia. Allah menciptakan kita sebagai manusia sungguh luar biasa. Kita makhluk yang paling sempurna, yang paling maha luar biasa. Karena kita diciptakan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kita kasih contoh, manusia paling makhluk yang sempurna dari bentuk tubuh kita, dari bentuk berdiri kokohnya kita. Dan itu sesuai dalam surah At-Tin ayat 4. Kemudian manusia disebut sebagai manusia yang termulia, yaitu karena manusia diberikan kelebihan luar biasa, yaitu diberikan akal yang sehat. Nafsu, hewan juga punya nafsu. Insting, hewan juga punya insting. Tetapi akal yang sehat cuman kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Yang kedua, ada makhluk Allah atau ciptaan-ciptaan Allah yang berada di bumi, yaitu al-hayawan atau binatang. Saya kasih contoh binatang cicak. Cicak tahu Bu? Cicak yang ada di dinding itu, yang merayap, merangkak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, seperti gitu. Nah, itu cicak merayap di dinding. Allah memberikan yang namanya keistimewaan atau kelebihan bagi cicak. Seorang atau seekor hewan, ya. Nah, kemudian dia bisa beradaptasi di mana menghadapi musuh-musuhnya. Dia bisa memutuskan ekornya sendiri ketika ada musuh untuk mengelabui musuh-musuhnya itu. Dan menurut ilmu biologi itu namanya autotomi. Apakah ekornya itu bisa menyambung kembali atau si cicak itu meninggal? Tidak. Atas izin Allah, cicak itu bisa hidup, tetapi ekornya bisa bersambung atau bisa tumbuh kembali dengan sendirinya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya binatang bunglon. Bunglon beradaptasi dengan bisa merubah warnanya di mana dia tempat tinggal. Contohnya, ketika di dedaunan, ada dedaunan yang hijau, ya, bunglon bisa merubah warnanya dengan warna hijau daun. Ketika bunglon itu ada di dahan atau di pohon, bisa berubah warna menjadi coklat seperti pohon atau dahan yang warna coklat itu. Dan itu menurut ilmu biologi dinamakan mimikri. Sungguh luar biasa, subhanallah. Itulah diantaranya makhluk-makhluk Allah atau benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di muka bumi ini tiada lain. Kita ambil kesimpulan, Allah menciptakan semuanya itu untuk lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus lebih bersyukur lagi, lebih mengagungkan lagi adanya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sampai berpikir tentang zatnya Allah. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatillah. Yang ketiga, kita wajib mensyukuri bahwa kita dijadikan sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, yang paling indah di antara makhluk-makhluk yang lain. Sungguh luar biasa. Allahu Akbar. Itulah bahasan saya pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, bisa mengaplikasikannya nanti di daerahnya masing-masing, bisa mentransferkannya lagi ke orang lain. Mudah-mudahan barokah. Ada satu syair untuk ibu dan bapak supaya kita tidak boring, tidak penat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua manusia paling sempurna. Bila selalu menentangnya, jangan bertanya berat siksaannya. Oh, Masya Allah. Lihatlah insan, langit yang tinggi dihias dengan
bulan dan bintang tiada bertiang. Coba renungkan betapa agungnya Allah ciptakan, tiada bertiang. Coba renungkan betapa agungnya Allah ciptakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.